Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Indonesia sementara meraih 9 poin dengan detail 3 kali seri, 2 kali kalah dan juga 2 kali menang. Ini saatnya Coach Patrick Kluivert diuji kalkulasi dari segala lini. Kalau ngomong kalkulasi sebenarnya kan sepak bola nggak melulu soal hitung-hitungan. Betul. Karena semuanya di lapangan ya bisa saja terjadi. Anything can happen. Kayak seperti lawan Cina harusnya kata sebagian orang bisa menang tapi ternyata kita keok gitu. Tapi kalau mungkin dari siapa dulu ya saya kira-kira mau nanya ini ya. Ini mau mulai menembak dulu ini. Iya. Siap-siap ini. Mas Aryo dulu lah, coba kita Mas Aryo ngelihat. Kita coba hitung-hitungan sekarang ya untuk mungkin buat jebret tim yang ngerasa bisa nggak sih nih tetap runner up kira-kira 3 atau 4 ya nanti peringkatnya. Nah coba dari Mas Aryo sendiri melihat peluangnya, analisanya seperti apa Mas Aryo? Ya, kayaknya memperebutkannya antara 3 dan 4 ya, yang paling realistis lah ya. Kalau kita bicara ke Australia, artinya kita berharap Australia kalah 2 kali di 2 pertandingan terakhirnya, sementara kita harus memenangi dua-duanya. Karena yang dihitung pertama di sini adalah jumlah poin dan setelah itu selisih gol. Dari overall, jadi kita harus ngabisin semua game dulu nih sampai masing-masing main 10 kali baru ketahuan tuh poinnya berapa, selisih golnya berapa, dari situ baru dilihat. Nah, nanti ketika ada yang sama dari selisih dari poin dan selisihnya juga, baru nanti head to headnya juga dari poinnya dulu, baru selisih gol, baru jumlah gol yang dia cetak, habis itu goal away yang dia cetak gitu, baru kita bicara head to head gitu. Sementara sekarang ya kita harus melihat big picture dari tadi yang kita lihat, kita 9 poin tapi minus 7 ya. Coba minus 7 atau minus 6 ya dari sisi apa namanya? Selisih golnya kalau nggak salah. Oh jadi minus 6, sorry. Ya, karena kemarin 1-0. Dari minus 7 kita menang 1-0 jadi minus 6. Enaknya bagi kita di pertandingan terakhir itu Bahrain ketemu Cina. Jadi ya biarin aja lah mereka bunuh-bunuhan, imbang lah. Mereka imbang malah menguntungkan kita gitu kan. Jadi kita menang lawan Cina besok itu belum tentu juga kita menang kalau Bahrain bisa ngalahin Arab Saudi. Kalau Bahrain ngalahin Arab Saudi kan mereka poinnya 9 juga kan. Sementara kita menang, kita poinnya 12. Artinya Bahrain masih punya kesempatan untuk mendapatkan 12 poin juga gitu. Tergantung dari nanti pertandingan terakhir kita lawan Jepang. Kalau kita dibantai skor gede, kan jadi minusnya makin gede kita kan. Sementara Bahrain kalau menang lawan Arab Saudi, menang lawan Cina juga misalnya gitu, ya selisihnya berarti kan dia akan lebih kecil gitu. Jadi kita harus lihat seluruhnya juga dari sisi setelah 10 game bermain itu seperti apa gitu. Ya untungnya juga Bahrain ketemu Arab Saudi. Ya Arab Saudi kan secara kualitas memang lebih kuat lah ya dari Bahrain. Kemampuan untuk Arab Saudi menang lawan Bahrain tuh menguntungkan kita juga. Dan terakhir yang gue seneng ya mereka ketemu Cina. Dua-duanya tuh saling beradu gitu. Sementara Cina ketemu kita dan ketemu Bahrain. Nah kita terakhirnya ketemu Jepang. Yang enaknya sebetulnya mereka udah posisinya aman ya. Jepang itu kan mereka sudah lolos. Ya walaupun mereka tetap tampil serius gitu loh dengan pemain-pemain siapapun yang mereka turunkan, tetap nggak akan mudah kita juga untuk bisa mengalahkan Jepang gitu. Jadi ya kita belum bisa melihat dari kemenangan lawan Cina nanti. Kalau kita menang ya masih harus nunggu hasilnya Bahrain seperti apa, di pertandingan terakhirnya juga nanti seperti apa. Apakah kalkulasi kita dari selisih golnya akan jadi lebih parah ketika kalah banyak gol dari Jepang, itu juga harus kita kalkulasiin lagi. Iya, kalau emang kita ngomongin kalah atau menang, tentunya kalau lawan Jepang sepertinya sudah semacam apa ya dia kata-kata yang bahasa kerennya itu bukan calculated loss. Bukan ya? Bukan calculated loss cuman seberapa besar kita akan kalah gitu loh. Tapi enggak lah. Nah ini maksudnya begini. kalau untuk seri kita masih bisa berani berharap lagi. Bukan berarti pasti bisa juga, seri juga berat. Kan gitu. kayak lawan Australia, PD juga kan kemarin. Iya, gue sih nggak mau mengulangi kesalahan menghadapi Australia. Gue nggak bilang menang loh. Juga. Gue bilang seri aja I would be very happy. Yes. Gitu. Jadi standarnya beda tuh sama kalau orang bilang ya kita minimal seri lawan Australia, minimal seri. Itu beda. Kalau gue bilang Jepang kan sama dong maksud lo kan. Gimana lu ngomong ke Australia begitu apa sih Jepang? Ke Australia kan gue bilang maksimum seri aja gue udah seneng. Itu kan gue nggak mau bilang aja kita antara kalah atau seri. Iya, Jepang juga begini kan maksudnya kondisinya. Iya, seri tapi aja kan beda. Kalau Jepang kan udah gak kompetitif.
Australia kan masih kompetitif. Walaupun Tapi gue tahu Jepang kualitasnya Tetap seperti itu. aja lah. Nah, cuman Mau gini pemain deh. J-League doang Gini. yang main tetap sulit. Kita terlalu jauh berpikir ke Jepang. Oke. Masih ada Dari sisa awal dulu. selalu begitu. Seri 2 kali lawan Saudi sama lawan Australia, lawan Bahrain kita bisa lawan China, tengkurap. Tiba-tiba habis lawan Jepang kalah lagi hancur nih, menang lawan Saudi. Lawan Dia Australia naik, optimis, hype-nya. hancur, realistis, menang lagi 1-0. Jadi kalau menurut gua, kalau udah ngeliat pattern seperti itu, Bakal sandung. Kita enggak. justru jangan begitu lagi. Oh. Jadi lawan China kita harus kalem, nggak usah berpikir, ya bebas sih orang berpikir ya. Iya. Tapi kalau gua nggak mau terlalu berpikir, wah ini bisa nih nomor 2, ntar dulu. Udah fokus saja. Orang tuh masih berharap. Lah sama kayak gue omongin tadi dong. Iya, Gue bilang berat untuk Enggak, menang. iya, tapi jangan fokus ke Masih Jepang berharap dulu. lolos langsung ya, masih Iya, ada Itu, juga ya. Iya. ya makanya gue bilang balik lagi nih daripada ngomongin lawan Jepang seri atau enggak atau segala macam, lawan China aja dulu, fokus dulu. Kenapa sih? Iya. Fokus aja dulu, menang, baru nanti top of the cake kita dapat atau enggak itu soal nanti. Lawan China aja dulu. Ya bukannya kita nggak optimis lawan China, gue rasa kita sangat optimis, tapi harus juga humble. Harus santai, tenang. Kalau udah dapet itu 12 poin. Setahu gue tuh 95% kita lolos. Hitung-hitungan tadi Mas Aryo udah paparkan, tapi emang agak rumit tuh kalau divisualisasikan. Nah, kalau itu kita udah menang 12 poin, gimana? baru nanti G2G, ya kan? Ya kan? Del. Tinggal tolong kunjungan bilateral ke Jepang, ya kan? Loh, kunjungan dong nggak apa-apa Iya, kan? iya, iya. Gitu. Jadi itu kalau gue bilang sih itu aja, fokus dulu. Pastikan juga jangan banyak pemain cedera menjelang tanggal 5 Juni segala macam, udah. Iya. Bungkus 3 poin, baru nanti kita tinggal nih mau pakai bumbu apa nih? Gitu. Masalahnya- karena sorry di sebelum lu lanjut lagi. Nggak apa-apa, Karena nggak apa-apa. Bung Harpa ini info A1, Mr. A1. Ada kemungkinan nggak nih Bung Harpa lawan China akan ada another players count? Akan ada yang datang lagi? Maybe. Maybe itu yang ditunggu. Maybe. Karena waktu sebelum batch yang ini, Jonathan situ ya. iya, tapi terakhir kan dikonfirmasi sama Bang Arya juga belum. Tapi kan ya biasa kan, kejutan. Spontan. Nah. Kita nggak tahu. Tapi there is a probability. Oke. Gitu. Cuman ini masih belum apa ya? Belum, misalnya hilalnya belum kelihatan lah. Oke. Gitu. Dan kalau ya lo tadi ngelihat kalkulasi dari segala macam kemungkinan gitu. Kita memang ya yakin lah. Kita pengen lah sebenarnya. Cuman lagi-lagi semuanya akan bergantung. Ekspektasi terlalu tinggi pun tidak baik ternyata kan ya. Apapun lo yang dari apapun lu yang ada sendiri. terlalunya nggak bagus. Iya. Dan tadi kan Mas Aryo bilang bahwa kuncinya di Bahrain saat menghadapi Saudi. Iya. Apakah Saudi akan melepas laga itu? Bahrain menang, kita berat gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah Saudi bisa tuh Bahrain. tuh. apakah Menang. Saudi dendam sama Indonesia? Dikalahin kemarin, Enggak lah. gitu kan? Kalau sampai Ini kan Indo- hanya sepak bola dia. dan oh dendam nggak boleh gitu. Bahrain dan juga Saudi tetanggaan. Oh. Bilateralnya sangat amat kuat, Oh, iya, sangat benar. friendly gitu kan. Kalau Saudi misalnya dendam sama Indonesia, Berarti Indonesia belum jadi teman tongkrongannya Bahrain sama Saudi ya? oh belum dong, Oh, belum ya? dong. Itu kan Timur Tengah. Oh iya betul. Fight. Abang-abangannya. Abang-abangan. Jadi gua ngeliat ada peluang ke sana bahwa Saudi akan melepas laga itu. Wow. Bahrain menang dan justru menyulitkan untuk Indonesia. Tapi Indonesia tetap pilihan adalah lo kalau mau lolos ya lo diusaha di tangan sendiri. Iya, gitu. Tidak lagi mengandalkan. Kita bisa melihat nanti tim ini bisa Iya, iya, menguntungkan itu jangan. nggak. 3 poin di mata gue cuma di menghadapi Cina. Iya, iya. Di Jepang nggak dapet 3 poin. Cuman kok fokusnya adalah seberapa besar kita akan kalah gitu aja. Tapi kalau ngomongin masalah Saudi Arabia dan juga Bahrain, sebenarnya kan Saudi kan masih dalam kontestasi menuju tiket otomatis. Betul. Apakah itu sangat riskan untuk dilakukan nanti? Peringkat 3 bisa. Peringkat 3, tapi Iya. maksudnya kan mereka Ya, harus artinya melalui dia- mereka juga punya motivasi ronde untuk empat. bisa Iya, dua, karena kan? mereka masih punya Iya, kesempatan betul. untuk lolos otomatis. Jadi dia nggak akan lepas menurut gue Saudi itu. Iya, bisa aja dia nggak lepas juga. Cuman kalau dia dapat peringkat 3 sama Bahrain, kayaknya udah cukup juga. Apalagi tadi lawan-lawannya kan Irak, Iran baru lepas ganti pelatih. Oman, Irak. Kayak kita Oman. bisa lihat mungkin aset yang ada di sekarang grup A, grup B dan juga 34 grup C ya. yang berada di peringkat ketiga Kalau dan nggak di salah peringkat Oman, keempat. Irak, ada Oman, Irak, Kirgistan, Qatar dan juga Uni Emirat Nah, Arab ini yang paling sementara. gue jujur yang paling takut gue sama Qatar. Qatar. Iyalah. Uni Emirat Arab juga bagus. Faktor X ininya, non teknisnya ngeri. Ah, itu. Sama semua itu. Dan gini, kalau kita lolos peringkat 3-4 dan kita tidak Kita main di Piala Teluk berarti abis ini kan. Iya lagi sama semua lagi bener. Nah, itu kan daerahnya mereka semua. Nah, kalau misalnya kita tidak satu grup dengan Qatar, misalnya kita lolos 3-4 nih, nggak segrup dengan Qatar, kemungkinan kita main di Qatar. Ya. Karena kan nggak ada Qatarnya. Dan di situ kita tahu kita punya fans yang luar biasa banyak. Kita udah tahu atmosfernya.
Stadionnya juga bawa keberuntungan kalau kita mau bawa ke situ. Itu gue berharap seperti itu. Tapi kalau undiannya nanti gue nggak ngerti gimana kita satu grup sama Qatar, agak berat. Ya kita tahu lah gimana faktor Asia Qatar. Mas itu berarti peringkat 3 ketemu peringkat 3 segrup. Enggak. Jadi dalam 2 grup, 3-3. Bagi 2 Apa grup. 4 satu grup gitu. Oh diundi lagi. Cuman jadi peringkat 3 sama 4 nggak ngaruh ya? Contoh gini ya, contoh Indonesia sama Saudi udah nggak mungkin satu grup nanti tapi. Iya. Nanti kita akan Iya. segrup nggak tahu mungkin dengan Irak Oman atau dengan UEA Qatar gitu. Kalau memang seperti ini asumsinya gitu. Nanti main di tempat netral. Ya makanya buat gua pribadi lebih sulit untuk menang dari playoff. Jadi kalau mau lolos ya sebenarnya ngejar peringkat 2 sebenarnya cuman Iya ya, secara Kans. realistis kans ya peringkat kedua tuh lebih memungkinkan dibanding kita masuk ke round 4. masuk sini berat Del. Berat karena Ini negara-negara Arab ini ya kita tahu lah. Irak aja kita setengah mati loh ngalahinnya. Iya. Irak Nggak tuh bisa kita juga itu. Iya, kita Selalu 3 kali susah. ketemu 3 kali kalah tuh sama Yordania sama kita udah berkali-kali bisa ngalahin mereka. Makanya Oman masih ada Ali Al-Habsi nggak ada ya? Udah jauh banget itu. Udah jauh banget banget. Ya walaupun terakhir kan masih Hernando kipernya ya yang di Iya. Jakarta blunder terus kebobolan. Iya. Itu kan lawan Irak di Basra kita diajar 5-1. Ya walaupun memang skuadnya belum selengkap ini gitu. Tapi kayaknya lebih sulit dibandingkan Bahrain dan juga Tiongkok gitu. Betul. Uni Emirat Arab kita tahu lah kualitasnya, Qatar apalagi, Irak, Oman ataupun nanti itu kan masih bisa muter-muter tuh. Jordan Jordania kalau yang, juga kalau bisa yang ya. turun Jordan berat juga, tambah berat juga. Oman Palestina juga masih ngejar-ngejar tuh Oman Palestina. Dan kalau kita lolos ke 3-4, andai kata kalau kita sepakat ya yang paling realistis 3-4 itu Nah, itu sorry om gue potong. ya nggak apa-apa. Round 4-nya itu nanti yang langsung lanjut Piala Dunia dan Juara-juaranya. juara-juaranya. Kan 2 grup gini nih, Ah, dua 3-3 grup, AB grup A, grup B 3. Yang juara aja yang lolos otomatis. Oke, Iya. berarti kalau yang peringkat 2 masuk round 5. Peringkat Iya, 2 peringkat ntar dulu, dua diadu dulu. peringkat 2 ngadu dulu. Oh, Playoff. dulu, Nah, oke. menang. Nah, itu lawan. itu panjang banget tuh, kayak sinetron tuh, antara stadion 5, 6, Afrika 7 tuh. atau Latin. Artinya ini nggak jauh beda sama Waktu kita Olimpiade. waktu kita Olimpiade. Oh, ya? lebih panjang. Iya. Lebih panjang. Lebih panjang bahkan. Lebih panjang. Berarti pertandingan bisa lebih banyak dong. Iya, kalau untuk exposure lebih bagus. Nah, tapi itu nggak akan ada di Indonesia om ya? Enggak, Nggak ada. di Netral. 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 Kalau yang round 5 round 4 nanti netral. Oh, round 4 netral. Nah, kalau lawan round 5 kalau nggak salah netral juga deh. Cuman gua nggak tahu di Iya, mana karena lah kan gitu. ada 4 konfederasi kan. Oke. Jadi Tapi ada- total 6 tim jadi, Mas. Amerika. Jadi Amerika Utara ya konfederasi. di round 5 tuh. enggak, Amerika Utara 1 nih, tengah Amerika 1. enggak deh. Tengah 1, Latin 1, terus Oseania, Afrika sama kita 6. Kayaknya CONCACAF sama Eropa nggak? Nggak ada. Eropa nggak ada. CONCACAF sama UEFA seingat gua enggak ada. CONCACAF malah Jadi 2. cuman- Pokoknya total ada 6 lah. Di round 5 ya? Iya, round Di 5 tuh round 6 lima. tim. Jadi Itu kalau masih- nggak salah lolos 2 lah gitu. Masih diadu Itu panjang lagi. itu repot dan bisa-bisa kita ketemu tim kuat dari Latin kan apa Ekuador apa Bolivia gitu. Haiti. Tapi Wah. itu ketemu hanya sekali kan, nggak ketemu yang kayak home away. Enggak ada home away netral. Jadi gini, 6 tim itu yang peringkat negaranya tertinggi Duluan. ini duluan nunggu di semifinal. Bye. Ya. Nah, yang 4 terendah bunuh-bunuhan dulu. Oh. Panjang deh pokoknya deh. Waduh. Makanya Iya kalau sih. kalaupun kita lolos round 4, ya terpaksa nih, ya udah kita harus push tuh peringkat 1 langsung lolos di situ. Karena kalau kita peringkat kedua ngadu lagi sama peringkat kedua sebelahnya, kalau menang masih ketemu lagi dari sejumlah Si konfederasi playoff-nya itu dunia. baru. Wah, live reaction lagi udah. Nah, kalau dia Taruh lagi produk di sini. kalau dia Bersama. bagus. Bersama. Kalau dia lebih perfect lagi, kita lolos round 5, pokoknya sampai ujung akhirnya lolos. Nah. Wah, itu paling perfect. Wah, itu Cuma luar jantung biasa. gini mulu. Itu lolos itu kan beberapa hari sebelum drawing berarti kan? Iya, nggak lama itu. Beberapa hari begitu Iya. lolos, nggak lama drawing. Gila itu kalau sampai kayak gitu. Kebayang nggak Indonesia tim terakhir lolos? Iya, wah. Itu pecahnya bakal gila sih. Terus Iya, drawing iya. satu grup sama Belanda lagi. Nah, wah, Nggak Wah. takut? Iya, nggak tahu Oh, itu. pecah juga. Nggak pecah Wah, juga. Wah, Iya. gila itu. Itu yang berangkat langsung ke US banyak sih ya. Iyalah. Oke. Itu begitu. Berangkatnya pakai duit sendiri kan? Iya dong. Ya jadi memang kalau kita ngomongin apapun segala posibilitas untuk Arahnya kemana tadi dia? Arahnya udah jangan Loh, Udah bukan. bisa nyambung. Sekarang gue lempar. Udah nyambung. Gue lempar balik nih. Iya kan pasti kan banyak orang. Iya. Ketika ini hype-nya banyak kemarin aja yang ke Australia. Gue udah nabung sih. Ya, nah itu mereka tuh teman-teman gue bilang, Del, gue mau ke Australia, gue mau ke Jepang. Berarti kan mereka tuh udah Animonya- nabung. Iya, gitu. Dan pasti. semuanya nggak cuma 1-2 orang itu. Kalau banyak Mardel banget. yang berangkatin siapa? Emang berada? Saya juga memang bareng sama sponsor juga.
Tapi juga jajan di sana sendiri juga. Ya, ya. Dan dia nggak masuk lobby loh. Ah, Enggak, dia di luar Kita dia. balik lagi, tolong sapuin saya. Tren Alexander Arnold Kamu pengharap Oh, iya. Tren Alexander Arnold dia mau ke Madrid. Iya, TAA mau ke Madrid deh katanya. Intinya adalah akan banyak sekali posibilitas untuk timnas Indonesia. Bangke. Dan kalau misalnya sampai benar-benar semua tadi yang diceritain sama Bung Harap, Pak Mas Hari dan juga Aldi, kemungkinan terbaik yang bisa kita dapatkan semoga ya tetap ya dunia itu tinggal di ujung mata sebenarnya kalau bisa dianalogikan, cuman ya balik lagi itu kita harus bisa menjaga ekspektasi sih gitu karena agak ngeri-ngeri sedep. Ya langkahnya masih panjang lah sebenarnya kalau kita ngomongin dari round 3 masih ada round 4, masih ada round 5 tadi sudah sempat diceritakan juga sama Bang Pokoknya Apa, lawan sama Cina Bang dulu Aldi. lah itu. Nah, itu. benar. Om Mario. Kan kita Lawan Cina kalah selesai. Katanya lawan Cina. selesai. Enggak. Tapi selesai sih. Tapi berat banget. Super berat. Kayak selesai deh, Mas. Enggak dong. Kalau kita bisa ngalahin Jepang, Ya, oke. betul. Tapi lu nggak bisa bilang itu udah selesai. Tapi Iya. super berat. Iya. Nah, itu. Jadi Kata gue sih selesai. masih ada. Selesai yuk, selesai. Tapi Karena kan pusing lihat berita sekarang pusing juga menghitung-hitungan timnas ya. Iya banyak banget kalkulasi yang Iya, kita iya. harus hitung jadinya karena memang segala sesuatu bisa terjadi nantinya kita bisa lolos otomatis mungkin atau mungkin kita lolos dari ronde keempat nantinya kita tunggu saja nantinya kuncinya adalah nanti di pertandingan menghadapi China di Gelora Yes, Bung Karno. itu Jadi aja step by fokus step dulu. dulu lah. Cina baru nanti kita menghadapi Jepang. Tapi gue pengen nanya ke Bang Harfa, ini ada kabar desas-desus yang cukup menarik karena kita lihat di story-nya dari Milena Jonathans. Ini satu keluarga katanya berangkat ke Jakarta. Kalau desas-desus gua aja pasti. Enggak, tapi terakhir udah dikonfirmasi sama Esko PSSI kan? Belum. belum ada. Jadi belum masih stagnan lah. Masih Gitu. stagnan. Ya sabar aja, masih ada 60 hari kan biasanya kadang-kadang last minute tuh. Nah, kalau boleh mungkin dielaborate lagi stagnannya mungkin ada Bung Harpa bisa dapat info-infonya ngasih tahu ke kita. Stagnannya kenapa? Ya biasanya paperworks lah. Oke, Biasanya paperwork. kayak Jairo kan paperworks. Ada dokumen yang mungkin belum lengkap atau apa, makanya dibilang lawyer ke lawyer segala macam. Jadi Paperworks. Gimana? paperwork. Paperwork. Wah, ini gawat nih. Gila nih dorong ke pinggir jurang semua nih. Iya, Ini kan bener kan juga. Iya, kertas juga bener. Works juga lagi. Iya. Ya udah gue balik ya. Kalau berarti emang ya perdokumenan lah Dokumen ya. lah. Dokumen. Tuh, Perdokumenan. Kan kembali Dokumen. Iya, dokumen. Ah, gawat. Dokumen kok nggak jadi deh saya takut. Udah berarti memang masih banyak sekali PR untuk kita, masih banyak sekali yang harus dibenahi dan masih juga ada harapan besar untuk timnas Indonesia gitu. Aduh, segala kemungkinan masih bisa terjadi, tapi gue berharap aja lah kita pelan-pelan jebret tim, tahan ekspektasinya, masih ada lawan Cina, masih ada lawan Jepang, yang penting kita beri dukungan terus bagi timnas Indonesia, semoga bisa memberikan hasil yang terbaik. Kita sudahi dulu pembahasan mengenai Sebentar, terakhir. Kalau kalah lawan China, nasibnya Coach Patrick gimana? Oke, silakan. melempar bola Oh, ya, pada baiklah. Kalau bisa sampai kalah lawan China tentunya ada helan. Bagian di bawah. Ada helan apa sepanjang? Bagian di bawah. Ada counter attack lo. episode berikutnya apa-apa. Kita sudahi pembahasan internasional break, kita balik lagi ke Liga Eropa karena ada satu tim yang baru saja bermain tadi malam. MU. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.